Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Broiler Jambi, channel yang membahas seputar dunia peternakan ayam broiler. Dalam video kali ini kita akan membahas dan berbagi informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan masa brooding. Apa saja yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh peternak pada masa brooding? Simak video ini sampai dengan tuntas. Semoga info ini bermanfaat. Salam sukses sobat peternak hebat Nusantara. Usaha budidaya ternak ayam berdaging atau broiler tidak akan pernah mati selama manusia membutuhkan daging ayam sebagai asupan protein hewani. Dalam upaya menyediakan suplai daging broiler, ada peran penting dari peternak atau pengusaha ternak. Semua peternak akan berusaha untuk mencapai perform produksi yang optimal. Sehingga dalam menunjang keberhasilan pemeliharaan, salah satu kuncinya yaitu keberhasilan masa brooding. Apa itu masa brooding? Masa brooding adalah masa pemeliharaan broiler dari DOC sampai dengan lepas penghangat. Tujuan dari masa brooding adalah memberikan keadaan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak ayam atau DOC. Semua DOC harus melewati masa brooding dengan baik sebagai pondasi awal pemeliharaan supaya tercapai keberhasilan performa yang maksimal pada minggu-minggu berikutnya. Keberhasilan masa brooding merupakan dambaan semua peternak. Ada 3 hal penting yang menjadi kunci keberhasilan masa brooding. Yang pertama adalah persiapan masa brooding. Yang kedua, sarana produksi peternak atau saprona yang berkualitas baik. Yang ketiga, kontrol keadaan masa brooding. Yang pertama adalah persiapan masa brooding. Persiapan yang baik dan benar diharapkan bisa memberikan hasil yang optimal. Persiapan yang pertama kali dilakukan yaitu memastikan kebersihan kandang dan peralatan. Hal ini menjadi penting karena anak ayam yang akan masuk pada masa brooding adalah anak ayam umur 1 hari atau DOC yang masih memiliki sistem imun yang lemah sehingga rentan terkena penyakit. Kondisi kandang dan peralatan yang bersih dan steril diharapkan bisa meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit pada ayam. Siapkan kelengkapan peralatan yang menunjang saat brooding seperti alas liter. Liter yang kita gunakan adalah serbuk gergaji dan di atas serbuk gergaji kita lapisi dengan alas koran ataupun alas pakan yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman. Kemudian untuk mempercepat alas menjadi hangat dan bisa untuk penaburan pakan sehingga anak ayam makan secara merata. Selanjutnya gunakan tirai dalam untuk bagian depan dan belakang agar suhu hangat bisa merata, serta pastikan tirai tidak tertutup rapat agar sirkulasi udara tidak terganggu. Kemudian perhatikan ketersediaan tempat pakan dan minum DOC, jangan sampai kekurangan ataupun kelebihan. Kapasitas tempat pakan baby chick ataupun super feeder bisa untuk 50 ekor ayam. Untuk tempat minum bisa menggunakan tempat minum manual maupun otomatis. Sementara itu, penambahan tempat pakan dan minum akan berkolerasi dengan pelebaran yang dilakukan setiap harinya selama masa brooding. Kemudian, gunakan penghangat yang sesuai dengan standar. Untuk kandang ini menggunakan heater super saver untuk memenuhi kebutuhan 12.000 ekor ayam. Selanjutnya, perhatikan kebutuhan pencahayaan karena pencahayaan sangat penting pada masa brooding, yaitu untuk menstimulasi kelenjar tiroid agar mensekresikan hormon tiroksin yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan anak ayam ataupun DOC. Jika sudah terpenuhi masa persiapan masa brooding, yang dilakukan peternak selanjutnya adalah mengontrol suhu dan kelembapan di dalam kandang. Pastikan alat terpasang dan berfungsi dengan baik sehingga memudahkan dalam pengontrolan. Dengan persiapan yang baik pada masa brooding diharapkan dapat menghasilkan hasil yang optimal dan melewati masa brooding dengan baik. Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan masa brooding adalah sarana produksi peternakan yang berkualitas. Sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang baik, tentunya harus ditunjang dengan sarana produksi peternakan yang berkualitas. Saat melakukan pemesanan bibit DOC, pilihlah kelas ataupun grade yang terbaik. Cek keadaan dengan melakukan timbang sampling bobot DOC saat pertama kali datang di kandang Anda. Bobot DOC
minimal 37 gram atau sampai dengan 45 gram. Amati apakah ada kematian di dalam box. Amati juga apakah pada bagian kaki terdapat kaki kering dan lemas. Apakah bagian pusar terlihat hitam. Amati kelicahan DOC dan hitunglah keseragaman DOC ketika DOC datang. Sebagai asupan nutrisi yang baik untuk anak ayam, tentunya harus ditunjang dengan pakan yang berkualitas sesuai dengan fase ayam. Sebaiknya, pakan yang diberikan pertama kali pada fase pre-starter adalah pakan yang memiliki ukuran partikel sesuai dengan umur ayam. Untuk kandang ini, kita menggunakan pakan GMPS pada fase pre-starter yang memiliki struktur lebih halus. Dalam penggunaan pakan pre-starter akan sangat membantu dalam mengoptimalkan performa ayam pada masa brooding. Sarana produksi lainnya adalah obat-obatan, vitamin, dan vaksin yang juga perlu diberikan untuk menjaga agar anak ayam tetap sehat. Namun dalam pemberian program obat-obatan dan vitamin tetap harus memperhatikan jadwal yang sudah diberikan dengan mempertimbangkan kondisi aktual anak ayam ataupun DOC pada masa brooding. Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan masa brooding adalah kontrol keadaan masa brooding. Upaya yang harus dilakukan oleh peternak adalah kontrol secara berkala keadaan masa brooding. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan performa ayam pada masa brooding. Kontrol yang harus dilakukan antara lain: yang pertama dilakukan oleh peternak adalah kontrol kebutuhan pakan dan air minum. Yang kedua, kebutuhan penghangat dan pencahayaan ataupun lampu. Yang ketiga, kontrol kebersihan kandang. Kemudian yang keempat, kontrol kepadatan DOC. Lakukan pelebaran secara berkala dengan memperhatikan kenyamanan anak ayam pada masa brooding. Kemudian yang kelima, kontrol pertumbuhan anak ayam dan lakukan recording setiap harinya. Kontrol kebutuhan pakan, yakni pemberian pakan lebih baik dilakukan segera setelah DOC masuk kandang. Meskipun DOC memiliki sisa kuning telur sebagai sumber energi, tujuan pemberian pakan sesegera mungkin. Selain sebagai sumber energi, pakan memiliki nutrisi yang lengkap. Selain itu juga untuk mempercepat penyerapan kuning telur sebagai sumber antibodi yang berasal dari induk. Hal tersebut untuk memicu perkembangan saluran pencernaan sehingga pertambahan bobot badan awal yang diharapkan bisa optimal. Pengontrolan kebutuhan pakan dilakukan secara berkala agar kita mengetahui feed intake ayam. Kontrol kebutuhan air minum juga sangat penting. Air minum yang harus tersedia dan diberikan pertama kali saat DOC masuk kandang. Disarankan air minum pertama diberikan air yang bersih dan bebas dari mikroba jahat. Caranya adalah campur dengan larutan elektrolit untuk menangani dengan cepat ayam yang dehidrasi dan stres selama di perjalanan. Konsumsi air minum 2 kali lipat dari konsumsi pakan. Konsumsi air minum harus cukup dan tersedia. Apabila kualitas air minum jelek dan ketersediaannya kurang, maka konsumsi air minum ayam akan menurun yang nantinya akan berpengaruh terhadap penurunan konsumsi pakan, yang tentunya akan mengakibatkan feed intake menurun dan pencapaian. Selanjutnya, kontrol kebutuhan penghangat untuk anak ayam yang berumur di bawah 14 hari, yang tentunya masih memiliki sistem termoregulator atau pengaturan suhu tubuh yang belum berkembang optimal, sehingga anak ayam rentan terpengaruh suhu dingin ataupun suhu lingkungan di sekitar kandang. Apabila anak ayam kedinginan, ayam akan cenderung bergerombol dan menghentikan aktivitas makan dan minum, yang tentunya mengakibatkan ayam kekurangan nutrisi, lemah, dan berakibat kematian. Kebutuhan hangat ayam selama masa brooding harus benar-benar diperhatikan dan dipenuhi kebutuhannya dengan suhu yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan ayam. Untuk kebutuhan suhu DOC, umur sampai dengan 7 hari adalah 30 sampai dengan 33 derajat Celcius. Umur 8 sampai dengan 14 hari berkisar antara 27 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai dengan 70%. Kebutuhan penghangat ini
menyesuaikan dengan kenyamanan ayam di lokasi peternakan ataupun di lokasi kandang. Kontrol pencahayaan perlu dilakukan sehingga ayam tetap nyaman dan beraktivitas normal. Kemudian kontrol juga sirkulasi udara karena ayam membutuhkan oksigen. Kebutuhan oksigen atau sirkulasi udara bersih sangat penting untuk pertumbuhan anak ayam, sehingga perlu adanya pengaturan ventilasi yang baik untuk kandang open house. Caranya bisa diterapkan buka tutup tirai yang sesuai kebutuhan dan kecepatan angin di area kandang. Sedangkan untuk kandang close house bisa menerapkan intermittent pada fan blower sesuai dengan kebutuhan. Tirai sebaiknya dilapisi di bagian dalam yang bertujuan untuk memberikan udara hangat lebih merata. Untuk area brooding jangan sampai tertutup rapat karena bisa mengakibatkan pergantian udara tidak terjadi. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya suplai oksigen untuk anak ayam ataupun DOC di dalam ruang brooding, dan tentunya bisa mengakibatkan meningkatnya kadar gas amonia di dalam kandang. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan oleh peternak adalah kontrol kebersihan di dalam dan di luar kandang karena sangat penting, yang merupakan bagian dari biosecurity yang harus diperhatikan. Kebersihan tempat pakan dan minum jangan sampai terkontaminasi orang ataupun benda selain pakan dan air minum. Jagalah selalu kebersihan area kandang dan kebersihan anak kandang. Kemudian, kontrol kepadatan ayam pada masa brooding. Kontrolnya bisa dilakukan dengan menghitung luasan brooding sesuai dengan standar. Biasanya ayam sampai dengan umur 7 hari, kepadatan mencapai dengan 50 sampai dengan 60 ekor per meter persegi. Kemudian ayam umur 8 sampai dengan 14 hari berkisar antara 20 sampai dengan 26 ekor per meter persegi. Tujuan dari menghitung luasan ini agar tercipta kenyamanan bagi ayam. Dan ini harus juga diperhatikan pelebaran sekat di dalam kandang. Kenyamanan ayam bisa dilihat dari aktivitas dan penyebaran ayam di dalam kandang. Ayam dalam aktivitas normal artinya ayam makan, minum, dan menyebar di kandang. Ketika semua persiapan dan pengontrolan dilakukan dengan baik, maka akan tercipta kenyamanan bagi ayam yang akan menunjang keberhasilan masa brooding. Kontrol pertumbuhan DOC ataupun anak ayam dilakukan dengan melihat pertumbuhan bobot badan harian dengan cara menimbang sampel 10 ekor, ulangi 5 sampai dengan 10 kali dan lakukan recording. Selain itu, perlu adanya pengontrolan keseragaman dengan cara menghitung keseragaman minggu pertama dan kedua. Apabila mulai terlihat ayam yang pertumbuhannya kurang baik, segera seleksi dan pisahkan. Apabila ada anak ayam yang sakit, segera pisahkan atau musnahkan. Apabila ada anak ayam yang harus diapkir, maka lakukan apkir pada umur di bawah 7 hari. Persiapan yang baik, sapronak yang berkualitas, dan cara kontrol yang baik merupakan 3 pilar kunci keberhasilan masa brooding. Jika semua dilakukan dengan maksimal, maka ayam bisa tumbuh dengan baik pada minggu-minggu selanjutnya. Oleh karenanya, dengan usaha dan doa terbaik pasti bisa mencapai performa produksi yang optimal.